Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita masih dalam perlindungannya. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan sedikit presentasi terhadap hasil kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang telah saya dan juga teman dosen saya lakukan di daerah atau di Desa Kedanyang yang ada di Kabupaten Gresik. Kegiatan pengabdian ini difokuskan untuk hal pendampingan peningkatan pemberdayaan masyarakat, di mana fokus untuk pendampingan dalam hal peningkatan pemberdayaan masyarakat ini lebih mengarah kepada bidang manajemen. Artinya adalah bagaimana melakukan sebuah pemberdayaan kepada masyarakat agar masyarakat itu dapat berdaya dalam hal segi ekonomi. Tanpa panjang lebar, langsung saja akan saya mulai secara singkat saja dari hasil kegiatan yang telah saya dan juga teman dosen saya lakukan di Desa Kedanyang ini. Oke, kemudian hal pertama yang ingin saya sharingkan kepada para pembaca adalah terkait dengan community problem. Sebenarnya karena ini tadi merupakan pemberdayaan masyarakat di Desa Kedanyang, utamanya fokusnya adalah untuk di pemberdayaan secara segi ekonomi. Jadi community problemnya ini berkaitan dengan adanya pandemi corona yang berkepanjangan sejak bulan Maret ya, ditetapkan oleh pemerintah secara resmi untuk melakukan pekerjaan dari rumah atau work from home pada bulan Maret. Nah, kemudian dengan adanya pandemi yang corona berkepanjangan ini, maka itu secara berkala akan menurunkan resiliensi masyarakat untuk bertahan. Artinya di sini resiliensi yang saya maksudkan adalah resiliensi masyarakat dalam hal perekonomian mereka, utamanya di tingkat rumah tangga. Nah, sehingga dengan adanya ini maka penghasilan harian atau bulanan masyarakat yang utamanya ada di Desa Kedanyang yang menjadi objek pengabdian saya dengan rekan dosen, nah itu menjadi berkurang. Nah, sehingga oleh karenanya bagaimana sih kami dari manajemen itu berusaha untuk membantu, sedikit membantu bahasanya, jadi untuk meningkatkan resiliensi masyarakat di Desa Kedanyang itu dengan mengenalkan yang namanya sebuah channel bisnis, yang mana channel bisnis ini telah terbukti dia mampu bisa bertahan meskipun dalam masa pandemi corona yang berkepanjangan. Nah, kemudian model resiliensi yang kami ingin sampaikan kepada masyarakat di Desa Kedanyang adalah mengenalkan dengan model e-commerce atau electronic commerce, di mana merupakan sebuah model yang memungkinkan masyarakat bisa berjualan namun tidak menggunakan tatap muka fisik, namun lebih menggunakan penjualan secara online. Sehingga meskipun tanpa tatap muka fisik, maka kegiatan bertransaksi jual beli itu masih mungkin untuk dilakukan. Nah, sehingga dengan adanya mengenalkan model electronic commerce ini, maka harapannya dari tim kami yaitu dapat meningkatkan resiliensi utamanya dalam hal ekonomi masyarakat di Desa Kedanyang, utamanya di tengah-tengah pandemi corona yang hingga saat ini ternyata masih belum dicabut statusnya oleh pemerintah pusat. Kemudian yang berikutnya adalah terkait dengan purpose atau tujuan dari kegiatan pemberdayaan ini. Kami memang berfokus untuk memberikan hal yang tidak terlalu muluk-muluk, kemudian hal yang tidak terlalu susah difahami oleh masyarakat, karena mengingat mereka sudah cukup kesusahan dengan gelombang panjang pandemi ini. Nah, sehingga untuk tujuan dari kegiatan pemberdayaan ini kami buat memang sesimpel mungkin dan juga semudah mungkin agar dapat lebih dicerna oleh masyarakat sehingga esensi dari hal baru ini dapat ditangkap oleh masyarakat. Nah, sehingga yang pertama di sini adalah mengenalkan. Kita fokusnya adalah mengenalkan dulu. Mungkin channel e-commerce ini beberapa masyarakat masih ada yang belum tahu atau mungkin mereka sebenarnya tahu tapi tidak tahu namanya itu merupakan bagian dari e-commerce. Nah, di sini dengan mengenalkan e-commerce di sini maka harapannya adalah bisa membantu masyarakat di Desa Kedanyang untuk meningkatkan resiliensi mereka, utamanya dalam hal ekonomi, artinya pendapatan warga atau pendapatan masyarakat di tingkat rumah tangga selama masa pandemi COVID-19. Kemudian yang kedua, selain memberikan atau mengenalkan channel tadi, di sini kami dan juga rekan dosen itu berusaha untuk memberikan penjelasan. Jadi langsung kayak semacam ada prakteknya bagaimana sih
masyarakat atau warga di Desa Kedanyang, itu dia bisa menggunakan langsung channel e-commerce ini secara aktif. Artinya tidak hanya sekedar hanya sharing tentang pengetahuan baru, tapi bagaimana mereka bisa dilibatkan secara aktif apabila mereka ada kegiatan geliat ekonomi dalam hal transaksi jual beli untuk dialihkan menggunakan channel electronic commerce. Yang berikutnya adalah framework. Framework di sini merupakan kerangka bagaimana saya dengan tim dosen itu melakukan pendekatan kepada masyarakat di Desa Kedanyang. Jadi karena ini merupakan program pengabdian di bidang bisnis dan juga manajemen, maka langkah awal adalah sebisa mungkin kami melakukan pendekatan bagaimana sih melihat kondisi ekonomi masyarakat tidak secara detail, namun lebih ke secara makronya saja. Nah, ini jadi untuk yang hal ini itu karena tadi landasannya dikarenakan adanya pandemi nasional COVID-19, maka kegiatan pemberdayaan untuk di ranah ekonomi, maka di sini ditekankan pada agility dan juga economic strengthening selama masa pandemi COVID-19. Tadi yang sudah saya sebutkan beberapa kali di slide yang sebelumnya, bahwa untuk agility dan juga economic strengthening ini harapannya adalah mampu tadi memboost resiliensi masyarakat di Desa Kedanyang dalam menghadapi masa gelombang panjang pandemi COVID-19. Nah, kemudian selain melakukan deskripsi kondisi ekonomi secara general, maka di sini kami juga sedikit melakukan namanya simple community analysis. Harapannya adalah dengan simple community analysis ini, maka kondisi pemetaan masyarakat yang ada di Desa Kedanyang, utamanya untuk memetakan tingkat pemberdayaan pada skala rumah tangga seperti mengetahui berapa jumlah kakak dalam satu RT, kemudian penghasilan rata-rata kakak dalam satu RT dan juga lain sebagainya. Harapannya dengan simple community analysis ini dapat mengambil sebuah informasi bahwa ternyata ada beberapa masyarakat atau beberapa kelompok di Desa Kedanyang itu yang memang melakukan geliat ekonomi secara skala rumah tangga. Nah, geliat ekonomi secara rumah tangga lah nanti yang akan kita tangkap, kemudian disesuaikan dengan tadi channel channel electronic commerce, sehingga geliat ekonomi mereka yang skala rumah tangga ini bisa menggunakan channel e-commerce ini untuk nantinya dapat digunakan atau dapat dimanfaatkan channel e-commerce ini untuk sebagai tadi alternatif jalan baru bagi masyarakat itu tadi untuk bisa meningkatkan pendapatan skala rumah tangga mereka. Nah, kemudian yang berikutnya adalah inisiasi electronic commerce. Setelah kita mengetahui kondisi ekonomi secara general, kemudian melakukan simple community analysis, maka yang berikut adalah melakukan inisiasi. Jadi memang tujuan pada tahapan kali ini merupakan pada tahapan di inisiasi. Artinya, terlepas nanti apakah inisiasi ini bisa diterima atau tidak, ataukah di desa diterima atau tidak, ataukah mungkin di Desa Kedanyang kesiapannya masih belum bisa untuk melakukan inisiasi ini, tapi setidaknya berdasarkan hasil simple community analysis, memang ada beberapa kelompok kecil masyarakat di Desa Kedanyang itu yang melakukan geliat ekonomi skala rumah tangga. Nah, harapannya dengan adanya sampel kecil geliat ekonomi di skala rumah tangga tadi itu bisa menjadi kayak semacam pilot project, percontohan bagi yang lainnya untuk dilakukan inisiasi tentang electronic commerce. Yang harapannya adalah dengan dilakukannya inisiasi electronic commerce ini, maka meningkatkan tadi agility dan juga economic strengthening selama masa gelombang panjang COVID-19. Kemudian yang berikutnya adalah terkait dengan result atau hasil dari pemberdayaan yang saya dengan teman dosen lakukan. Seperti tadi sudah saya sampaikan di awal, kita memaksimalkan mungkin model pemberdayaan ini adalah hal yang sesimpel mungkin, sesederhana mungkin, sehingga bisa dapat diterima secara maksimal oleh masyarakat di Desa Kedanyang. Memang kita tidak terlalu berharap banyak, kita tidak muluk-muluk harapannya. Harapan kita adalah sebatas ketika mereka mau menggunakan channel ini itu malah bagus karena bisa dijadikan sebagai percontohan atau pilot project bagi warga lainnya di Desa Kedanyang. Sehingga sebenarnya untuk result di sini mengarah kepada bertambahnya pemahaman masyarakat tentang adanya channel yang memungkinkan untuk membantu meningkatkan resiliensi perekonomian di tingkat rumah tangga. Mereka bertambah pemahamannya itu sudah menjadi salah satu output keluaran yang kami
harapkan. Karena memang mengenalkan hal baru, impact atau hasilnya tidak langsung serta-merta bisa terlihat. Namun, secara bertahap itu pasti akan ada efeknya. Nah, sehingga dengan bertambahnya pemahaman ini, maka mereka bisa mulai mencoba atau mereka bisa mencoba menggunakan channel untuk e-commerce ini. Yang kedua, dengan adanya kemungkinan model e-commerce yang dikenalkan akan membantu masyarakat dalam meningkatkan resiliensi perekonomian di tingkat rumah tangga mereka. Nah, ini ya adanya kemungkinan karena tadi seperti yang sudah saya sebutkan, ekonomi secara rumah tangga di skala rumah tangga di Desa Kedanyang itu memang tidak merata jumlahnya. Artinya ada tapi tidak rata pada tiap RT maupun pada tiap RW. Nah, sehingga dengan adanya tadi ya sampel-sampel kecil tadi itu ada kemungkinan model e-commerce yang kita coba kenalkan kepada masyarakat itu bisa dipakai oleh mereka dan nanti harapannya memang adalah terjadi peningkatan resiliensi. Dan tentunya itu bisa menjadi kayak semacam percontohan sehingga nanti bisa ditularkan ke tetangga yang lainnya. Sehingga model e-commerce ini dapat bisa dipakai ya sebagai tadi untuk meningkatkan resiliensi perekonomian di tengah-tengah gelombang panjang pandemi COVID-19. Ya, demikian tadi paparan secara singkat yang bisa saya sampaikan terkait dengan kegiatan pengabdian di Desa Kedanyang, di mana tema pengabdian ini adalah di bidang bisnis manajemen. Sekali lagi, ini merupakan pengabdian di tengah-tengah pandemi Corona-19, sehingga model kegiatan pengabdiannya kita minimalkan seminimal mungkin, yang mana tidak harus bertemu secara fisik, secara kontak dengan masyarakat. Kita juga menjaga etika dengan tidak terlalu mengadakan banyak pertemuan karena di pihak masyarakat juga sedang mengadakan proteksi di masyarakat mereka sehingga dengan adanya ini kegiatan kecil ini meskipun dilakukan dengan sederhana mungkin tapi diharapkan memiliki dampak atau impact yang berguna bagi masyarakat Desa Kedanyang. Akhir kata, saya sebagai perwakilan dari tim mengucapkan terima kasih. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.